Tuhan. Semoga pada pagi hari ini kasih dan rahmat Tuhan sungguh berlimpah dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam teduh pagi bersama dengan Tuhan pada saat ini. Dan kita akan memulainya, tapi terlebih dahulu marilah kita mengambil waktu untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita. Mari kita berteduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita akan berdoa. Kita meminta pertolongan Roh Kudus dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa Surgawi, karena pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami pun Tuhan percayakan untuk menjalani kehidupan kami dengan kekuatan dan juga rahmat Tuhan yang senantiasa menopang kami. Bapa, kami akan menyambut firman-Mu ya Tuhan. Pendengarkanlah ya Tuhan segala perkataan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga perkataan-Mu itu bisa menumbuhkan iman kami, membentuk kehidupan kami,
juga menuntun kehidupan kami Tuhan di jalan-Mu yang benar. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan renungan firman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Amin. Segenap jemaat yang saya kasihi, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 hingga yang ke-30. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuni. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asir, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan kekuasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya?" Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, "Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal dalam rumah ini. Dan kami akan bersuruh kepada-Mu dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepada-Mu." Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi Roh Tuhan di tengah-tengah jemaat, dan berseru, "Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempat-tempatmu, dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu." Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya.
saudara bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, "Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orang yang turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan, dan itulah sebabnya orang menamakan itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita akan kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan api, lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan di negeri-negeri lain ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang lawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara yang terkasih, tentu kisah ini adalah kisah yang cukup jarang kita bahas atau kita angkat di dalam perenungan sehari-hari kita. Saudara, di dalam kehidupan ini pasti ada yang namanya masalah. Ada masalah yang kecil, ada masalah yang begitu besar yang kita sebut sebagai badai kehidupan. Nah, kalau kita menghadapi badai kehidupan, kita selalu bertanya kepada Tuhan, "Kenapa Tuhan saya harus menghadapi badai ini? Apa yang harus saya lakukan? Mengapa Tuhan mengizinkan badai ini terjadi dalam hidup saya? Bukankah dalam kehidupan saya selalu bersikap baik? Saya setia di dalam melayani Tuhan. Saya hidup dengan hati-hati di hadapan Tuhan." Tetapi meskipun demikian, badai kehidupan tetap saja bisa menerpa kehidupan kita semua. Dan mengapa badai kehidupan ini sangat menggelisahkan kita ketika badai itu datang dalam kehidupan kita? Karena badai kehidupan yang kita hadapi adalah masalah-masalah yang kerap kali kita rasa itu di luar kapasitas diri kita untuk mengatasi, dan juga sangat sulit diatasi karena kita tidak mampu untuk mengantisipasi datangnya masalah tersebut. Kalau kita mampu memprediksi akan datangnya masalah dalam kehidupan kita, pasti sedikit banyak kita akan memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut. Namun yang namanya badai kehidupan tentu tidak selalu dapat diprediksi dan juga diantisipasi. Tapi saudara, yang hendak kita bahas pada saat ini
Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami yang namanya badai kehidupan? Kemana kita harus mencari solusi? Saudara, kita tadi sudah mendengar cerita tentang Raja Yosafat. Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah cerita yang begitu menarik, begitu menggugah hati kita dan menolong kita di kala kita menghadapi badai kehidupan dan membutuhkan perlindungan. Saudara, siapa sih Raja Yosafat, saudara? Raja Yosafat adalah Raja Yehuda. Dia adalah anak dari Raja Asa. Saudara, dalam kehidupannya Raja Yosafat bisa dibilang sebagai raja yang baik. Di dalam kitab Tawarikh banyak sekali riwayat-riwayat mengenai raja-raja, dan itulah kenapa ditulis riwayat-riwayat raja tersebut. Ada pengalaman-pengalaman dari raja itu bisa menolong kehidupan kita agar kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, apa yang membuat Tuhan itu menyertai Raja Yosafat adalah karena Raja Yosafat hidup sesuai dengan ketetapan Daud. Dia memperhatikan perintah-perintah Allah, menjauhkan bukit pengorbanan dan juga tiang-tiang berhala. Jadi Raja Yosafat ini setia, tertuju kepada Tuhan dan tidak menyembah berhala. Dan yang paling penting adalah ketika masa Raja Yosafat ini memerintah, dia memerintahkan untuk agar rakyat diajarkan tentang Taurat Tuhan. Nah, ini merupakan karakter yang menarik ya dari Raja Yosafat yang ikut bertanggung jawab di dalam kehidupan rohani dan setiap rakyatnya. Tetapi Raja Yosafat, saudara, bukanlah raja yang sempurna. Dia pernah berbuat salah. Di manakah salah Raja Yosafat? Karena dia sempat bersekutu dengan Raja Ahab ketika Raja Ahab melawan musuhnya. Dan itu dipandang oleh Tuhan sebagai suatu sikap yang keliru. Sebab kita tahu bahwa Raja Ahab pada saat itu adalah raja yang tidak baik di mata Tuhan. Nah, saudara, suatu ketika Raja Yosafat beserta dengan seluruh rakyat Yehuda menghadapi masalah yang begitu besar, yakni sekumpulan laskar dari bangsa Moab, Bani Amon, dan juga penduduk pegunungan Seir hendak menyerang Yehuda. Bayangkan saudara, mereka hendak membalas dendam. Tentu ini akibat efek ketika bangsa Israel merebut tanah Kanaan itu dan kemudian menjadi tanah pusaka mereka. Tuhan telah mewariskan tanah itu untuk menjadi negeri yang mereka diami, dan ternyata oleh bangsa Moab, Bani Amon, dan juga penduduk Gunung Seir itu meninggalkan bekas dendam yang mereka ingin balaskan kepada bangsa Yehuda. Mereka mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan bangsa Yehuda. Bayangkan 3 bangsa melawan 1 bangsa. Tapi di sini Yosafat, Bapak Ibu Saudara, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia tidak lagi mencari sekutu dari raja-raja di luar Yehuda, tetapi Yosafat serta dengan seluruh rakyat Yehuda memutuskan untuk mencari Tuhan. Mereka pergi menuju rumah Tuhan, mereka berpuasa, mereka meratapi, mereka menjerit kepada Tuhan, mereka meminta pertolongan Tuhan, mereka meminta perlindungan Tuhan. Karena di sini Yosafat melihat bahwa Tuhan di dalam kuasa yang jauh lebih besar, dan juga karena Tuhanlah mereka memiliki bangsa dan juga tanah kelahiran mereka. Saudara, kita melihat bahwa upaya dari Raja Yosafat ini membuahkan hasil. Tuhan memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan melalui
seorang yang bernama Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi, mengatakan bahwa seluruh Yehuda tidak perlu khawatir sebab Tuhanlah yang berperang bagi mereka. Nah, saudara yang terkasih, di dalam kehidupan selanjutnya, Yosafat yang mendengar pernyataan dari Tuhan, janji Tuhan yang akan berperang, kemudian sujud sampai ke tanah. Dan kemudian dia beserta dengan seluruh rakyatnya menaikkan puji-pujian. Padahal waktu itu peperangan belum terjadi. Tetapi dengan penuh syukur dan penuh kepercayaan Yosafat dan rakyatnya, bahkan dari keturunan Bani Korah, Bani Kehat, kemungkinan itu adalah rakyat yang biasa melayani Tuhan di dalam bait Allah, dia memuji dengan sangat nyaring segala kebesaran Tuhan, padahal pada saat itu belum terjadi peperangan. Nah, saudara, kita akan melihat cara Tuhan bekerja, mana Tuhan menepati janjinya. Dia yang berperang melawan laskar Moab, Bani Amon, dan juga penduduk dari pegunungan Seir. Ternyata Tuhan menimbulkan permusuhan di antara ketiga bangsa itu. Memang kita tidak mencatat bagaimana cara Tuhan membuat ketiga bangsa ini saling bermusuhan. Tetapi pada kenyataannya, tiga bangsa ini yang tadinya bersepakat kemudian kehilangan kepercayaan satu dengan yang lain, dan akhirnya membuat mereka itu saling membunuh satu dengan yang lain. Jadi mereka saling menghancurkan diri mereka sendiri dan juga membuat bangsa Israel tidak perlu melawan mereka. Nah, saudara, dalam kenyataannya seperti yang tadi saya bilang, saudara, bangsa Yehuda tidak akan menang melawan tiga bangsa itu. Kalau saja mereka tidak mengandalkan Tuhan, pasti bangsa Yehuda sudah hancur, dikalahkan oleh laskar Moab dan juga Bani Amon. Tapi saudara, sikap dari Raja Yosafat yang mau mengandalkan Tuhan, yang meyakini bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada segala musuh-musuh mereka, itulah yang membuat perbedaan. Buktinya apa, saudara? Bahwa jumlah tiga bangsa itu begitu besar. Kita melihat bahwa waktu Yehuda menjarah barang berharga, peperangan ketiga bangsa itu memerlukan waktu 3 hari. Saudara, bayangkan, untuk menjarahnya saja bangsa Yehuda memerlukan waktu 3 hari. Di sini kita bisa melogika bahwa ketiga bangsa itu betul-betul mengeluarkan kekuatannya dan jumlah pasukannya pun bisa amat banyak. Jadi tanpa Tuhan, bangsa Yehuda tidak mungkin menang. Tetapi karena Tuhan yang berpihak kepada bangsa Yehuda, maka amanlah bangsa Yehuda. Jadi saudara yang terkasih, dari cerita Raja Yosafat ini paling tidak ada 3 pesan yang hendak saya sampaikan. Yang pertama adalah kalau ada masalah besar atau badai kehidupan dalam hidup, janganlah lari kemana-mana. Janganlah lari ke pihak yang lain. Terlebih dahulu, larilah pada Tuhan. Cari Tuhan dimanapun dia berkenan untuk ditemui. Perbaikilah hubunganmu dengan Tuhan. Kalau masalah itu ditimbulkan karena kesalahan kita, minta ampunlah kepada Tuhan. Tapi kalau itu karena orang lain, ceritakanlah. Jujurlah kepada Tuhan dan mintalah pertolongannya. Jangan mengulangi kesalahan seperti yang Raja Yosafat pernah lakukan. Dia sempat mengandalkan orang lain, manusia, yang suatu saat akan mengecewakan.
Kita melihat Raja Yosafat pernah dikecewakan oleh karena dia bersekutu dengan Raja Allah. Raja Yosafat hampir mati, tetapi Tuhan menolongnya ketika Raja Yosafat meminta pertolongan kepada Tuhan. Raja Ahab karena dia jahat, karena dia hidup tidak benar di depan Tuhan, pada akhirnya harus menerima hukumannya. Saudara, yang kedua adalah masalah besar yang ada di tengah kehidupan kita membuat kita makin dekat pada Tuhan. Tanpa kita sadar, saudara, kehidupan ini bisa membuat kita itu jauh dari Tuhan. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan badai kehidupan itu datang ke dalam kehidupan kita, Tuhan ingin sesungguhnya kita mau lebih dekat lagi kepada Dia, mau semakin bergantung kepada Dia. Tuhan menginginkan kita selalu memuji-muji Tuhan dengan penuh syukur padanya. Ingat selalu bahwa segala yang kita miliki, segala yang kita peroleh, dan segala yang kita kerjakan itu semuanya dari Tuhan. Saudara. Dan yang terakhir, saudara, adalah tidak perlu takut dengan siapapun, khususnya pada musuh-musuh yang mau menghancurkan kehidupan kita. Yang penting adalah hubungan kita dengan Tuhan itu beres. Baik, jangan pernah takut dengan musuh yang ada sekeliling kita. Justru saya katakan, siapapun musuh dari orang-orang yang dekat dengan Tuhan, waspadalah. Sebab engkau menghadapi Tuhan dan bukan menghadapi manusia. Saudara, Tuhan pasti akan melindungi, Tuhan pasti akan membela orang-orang yang dekat dengan Dia. Sekalipun orang itu pernah berbuat salah pada Tuhan, tapi Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang dekat di dalam Dia itu hancur dan juga dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Jadi saudara, luar biasa kalau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan itu menjadi pelindung yang kokoh dan kuat, dan kehidupan kita tidak akan hancur dan binasa ketika kita mau dekat dan bersujud di hadapannya. Jadi saudara, kalau hidup kita yang berubah, keluar dari badai kehidupan, Tuhan memang tidak selalu membuat badai kehidupan itu cepat berlalu dalam kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala badai dengan kehidupan kita, termasuk dalam kita menghadapi kehidupan yang dipengaruhi oleh situasi pandemi saat ini. Kehidupan begitu susah, seakan-akan tidak ada jalan keluar, tapi percayalah, Tuhan selalu melindungi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara di dalam segala permasalahan yang Bapak, Ibu, Saudara miliki. Amin.
Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sebab melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan barusan, Tuhan senantiasa berkenan untuk menjadi pelindung kami yang kuat dan kokoh. Bahkan ketika badai hidup datang menerpa dan hendak memporak-porandakan kehidupan kami, ketika kami bersandar kepada-Mu, ketika kami mencari Tuhan, selalu ada pertolongan yang sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Engkau sangat teruji ya Tuhan, dikala kondisi kehidupan kami yang mendatangkan kesesakan. Ketika kami lemah, Engkau yang menguatkan kaki kami untuk berpijak ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur sebab kami mempunyai Allah yang perkasa, yang mampu membela kami dan melindungi kami dengan kuasa. Tuhan, saat ini kami mendapat doa untuk bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang sama seperti bangsa-bangsa yang lain juga sedang berjuang melawan pengaruh dari pandemi yang terus terjadi hingga saat ini. Bapak, Engkau yang menolong pemerintah kami ya Tuhan dalam menangani pandemi, agar dengan bijaksana dan tepat guna melakukan segala upaya dan kebijakan untuk boleh mengurangi dampak dari pandemi ini ya Bapak. Juga upaya pemerintah ya Tuhan dalam penyebaran vaksin pada setiap rakyat, biarlah proses penyebaran vaksin ini dapat berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya seluruh rakyat ya Tuhan memiliki kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19 ini ya Bapak. Dan juga sekiranya Tuhan, Engkau yang boleh menyertai ya Bapak, juga untuk segala kegiatan-kegiatan pemerintah yang juga boleh mengantisipasi dampak pandemi ini di berbagai aspek kehidupan ya Tuhan. Engkau juga menyertai ya Tuhan setiap tenaga medis yang juga tengah berjuang dalam mendukung kegiatan pemerintah ini. Biarlah semua proses penyalur vaksin ini dapat berjalan sebaik-baiknya ya Tuhan. Dan juga kami seluruh warga negara Indonesia, kami pun bisa mendukung sepenuh-penuhnya kegiatan pemerintah ini ya Bapak. Tuhan, juga kami berdoa ya Tuhan untuk bagi setiap rakyat, masyarakat di wilayah-wilayah yang terkena bencana alam di musim penghujan ini ya Bapak. Entah karena banjir, entah karena longsor, entah karena gempa bumi ya Tuhan. Tuhan, Kau yang boleh menyertai, menolong ya Tuhan masyarakat yang berada di wilayah bencana ini. Biarlah Engkau yang menggerakkan segala pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam menangani bencana dan juga menanggulangi dampaknya ya Bapak. Engkau hiburkan bagi setiap masyarakat yang berduka, yang kehilangan keluarga, yang kehilangan harta benda ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh melimpahkan segala pengharapan-Mu di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Ya Bapa dalam surga, juga kami mendoakan ya Bapa untuk bagi gereja-gereja-Mu baik seluruh dunia, di Indonesia dan juga terkhusus di tempat ini di GKI Klemsari ya Bapa. Berilah kami hikmat ya Tuhan dalam kami melakukan pelayanan-pelayanan kami, sehingga konten pelayanan yang dapat kami sediakan itu boleh semakin kreatif dan hidup di dalam ranah ibadah online ya Bapa, sehingga tugas pelayanan kami tidak kehilangan esensinya, meskipun dengan cara yang berbeda ya Tuhan, tapi kami bisa tetap menyampaikan segala kebenaran, kabar baik, dan juga pendamaian dan pengharapan dari Tuhan. Lalu segenap pelayanan kami yang kami lakukan secara online ini, kami terus ya Tuhan mengembangkan layanan digital
Tuhan yang memberkati majelis jemaat yang juga senantiasa mendukung terus melayani kami. Setiap orang-orang yang Kau percayakan untuk memimpin dan mengembangkan di gereja kami, Tuhan yang boleh memberkati, Tuhan yang menyertai dengan hikmat-Mu, ya Bapa. Dan juga mampukan kami sebagai gereja Tuhan juga untuk menampilkan cahaya kasih kemuliaan Tuhan melalui kegiatan-kegiatan sosial kami, ya Bapa. Kami tidak berdiam diri, tetapi kami peduli terhadap kehidupan di sekeliling kami, di masyarakat tempat kami tinggal, ya Tuhan. Kami bisa membawa terang dan juga terang dunia. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi segenap umat-Mu, ya Tuhan, yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, maupun untuk setiap orang tua kami yang sudah lanjut, ya Bapak. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yeni Wibowo, Ibu Rita, Ibu Nina, untuk Bu Agung, untuk Bapak Ibu Irwan Wijaya, untuk Ibu Pendeta Emeritus Deborah Lestari, untuk Ibu Pendeta Emeritus Instriono, untuk Saudara Cleo, Saudara Andre, Bapak Ibu Wakimin, Ibu Liranti Potong, Ibu Selda, Ibu Sena, Bapak Darwinto, dan juga Saudara Tiwi, ya Tuhan, dan juga nama-nama yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Bapa, Engkau jamah mereka dengan kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu sangat besar dan mampu menyembuhkan segala penyakit. Termurah hatilah, ya Tuhan, akan setiap saudara kami yang sakit ini. Tuhan yang memulihkan dan juga Tuhan yang melimpahkan kesembuhan kepada mereka. Ya Bapa dalam sorga, juga kami berdoa untuk setiap kami yang memiliki pergumulan, baik pergumulan tengah-tengah keluarga, kerjaan kami, dalam kehidupan sosial kami, kehidupan pribadi kami, ya Bapa. Tuhan, kami membawa meletakkan segala pergumulan kami di hadapan Tuhan yang menolong kami, iman kami yang juga Kau senantiasa kuatkan, agar setiap langkah yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, ya Bapa. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa, ya Tuhan, untuk keberadaan Gereja Weda di Jambangan, ya Tuhan. Sudah cukup lama kami tidak melakukan pelayanan bersama bagi setiap oma-oma yang berada di sana, tapi Engkau tetap yang menyertai dan memberkati segenap orang tua kami yang tinggal di Gereja Weda di Jambangan. Bila kasih karunia dan juga sukacita Tuhan limpahkan di tengah kehidupan mereka, di tengah keterbatasan mereka. Bagi yang mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang bersedih, Tuhan hiburkan, ya Bapa. Bila Engkau yang boleh menyertai segenap oma-oma yang tinggal di sana. Ya Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk Panti Lydia. Kiranya Tuhan memberkati segenap pengurus Panti Lydia. Kiranya hikmat Tuhan beserta dengan mereka dalam mengelola Panti Lydia ini. Tuhan juga memberkati setiap kehidupan anak-anak kami yang tinggal di sana, ya Bapa. Tuhan juga kami berdoa untuk setiap kami yang menyaksikan, mengikuti kegiatan teduh pagi bersama dengan Tuhan ini, ya Bapa. Biar senantiasa Tuhan yang memberkati segala kegiatan kami di sepanjang hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Biarlah damai sejahtera dan juga kekuatan dari Tuhan, hikmat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami bisa menjalani hari-hari yang kami jumpai segenap permasalahan dan juga lika-liku kehidupan kami ini dengan hati yang penuh iman dan percaya kepada Tuhan sebagai pelindung kami yang kokoh. Terima kasih, ya Bapa. Segala doa dan permohonan seruan kami ini hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Amin.